Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Baik, perkenalkan, nama saya Lazifa Fanani dari Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, Program Studi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang mengenal bagian-bagian buku, fiksi, dan non-fiksi. Adapun capaian pembelajaran pada materi ini adalah membaca dan memeriksa. Jadi, kalian diharapkan mampu membaca dan memahami isi buku, serta memeriksa atau mengamati bagian-bagian buku dengan teliti, sehingga dapat mengenali bagian-bagian buku fiksi dan non-fiksi secara tepat. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah setelah mengamati dua jenis buku fiksi dan non-fiksi yang disediakan, peserta didik mampu membandingkan bagian-bagian buku sebagai wujud cinta ilmu, cinta diri, dan cinta sama manusia. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin menyampaikan motivasi untuk anak-anak. Keberhasilan tidak datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang bertindak. Artinya, keberhasilan tidak akan datang jika kita hanya diam. Anak-anak perlu aktif dalam belajar, seperti membaca, bertanya, dan mencoba. Semakin sering anak-anak berusaha, maka semakin dekat pula dengan keberhasilan. Baik, kita masuk ke materi ya anak-anak. Jenis buku di sini ada dua. Yang pertama, buku fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita yang tidak benar-benar terjadi, melainkan berasal dari imajinasi atau khayalan penulis. Walaupun tidak nyata, cerita dalam buku fiksi sering dibuat seolah-olah benar agar pembaca bisa terbawa suasana. Contoh buku fiksi antara lain novel, cerpen, dongeng, komik, dan legenda. Buku fiksi biasanya menggunakan bahasa yang indah, penuh perasaan, dan mengandung makna kias atau disebut bahasa konotatif. Jenis buku yang kedua yaitu buku non-fiksi, adalah buku yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan yang benar-benar terjadi. Buku ini ditulis dengan tujuan memberikan pengetahuan, wawasan, atau informasi kepada pembaca. Contoh buku fiksi adalah buku pelajaran, buku biografi, buku sejarah, buku motivasi, dan buku ilmiah. Bahasa yang digunakan dalam buku non-fiksi bersifat jelas, langsung, dan tidak terbelit-belit atau disebut bahasa denotatif. Perbedaan buku fiksi dan non-fiksi dapat dilihat dari beberapa hal. Pertama, dari sumber ide. Buku fiksi berasal dari imajinasi penulis, sedangkan buku non-fiksi berasal dari fakta atau kenyataan. Yang kedua, dari segi tujuan penulisan. Buku fiksi bertujuan untuk menghibur dan menyentuh emosi pembaca, sedangkan buku non-fiksi bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan. Yang ketiga, dari segi bahasa yang digunakan. Buku fiksi menggunakan bahasa konotatif atau kias, sedangkan buku non-fiksi menggunakan bahasa denotatif atau makna sebenarnya. Sekarang kita masuk ke bagian-bagian buku fiksi. Yang pertama, sampul depan. Sampul depan adalah bagian luar buku yang memuat gambar atau foto atau ilustrasi yang berisi judul dan nama penulis. Fungsinya untuk menarik perhatian pembaca. Ilustrasi adalah hasil visualisasi dari suatu tulisan, cerita, atau gagasan menggunakan teknik seni rupa seperti gambar, fotografi, atau lukisan. Bagian yang kedua yaitu halaman judul. Halaman ini berisi identitas buku seperti judul lengkap dan nama penulis, sehingga pembaca tahu buku tersebut. Bagian yang ketiga yaitu impresium. Impresium berisi informasi penerbit, tahun terbit,
dan hak cipta. Bagian ini menunjukkan bahwa buku tersebut resmi. Bagian yang keempat yaitu kata pengantar. Kata pengantar berisi sapaan atau ucapan terima kasih penulis kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pembuatan buku dan harapan penulis. Bagian yang kelima yaitu catatan penyunting. Bagian ini berisi penjelasan dari editor. Editor adalah orang yang memperbaiki tulisan agar lebih rapi dan mudah dipahami. Bagian ini menyerupai bagian prolog. Bagian yang keenam yaitu pagina. Pagina adalah nomor halaman yang memudahkan kita mencari bagian tertentu dalam buku fiksi. Bagian yang ketujuh yaitu biodata penulis. Biodata penulis berisi riwayat singkat agar dapat mengetahui secara ringkas informasi mengenai penulis buku fiksi. Dan yang terakhir yaitu bagian sampul belakang. Bagian ini berisi ringkasan cerita agar pembaca tertarik membaca buku tersebut. Selanjutnya anak-anak, kita masuk ke bagian-bagian buku non-fiksi. Yang pertama, sampul depan yang berisi judul, gambar, atau foto yang menjelaskan isi buku agar tampilan menarik. Bagian yang kedua yaitu halaman judul, berisi identitas buku atau pengulangan dari judul buku dan nama pengarang yang terdapat di sampul depan. Bagian yang ketiga yaitu impresium, berisi data atau keterangan tentang jumlah halaman, ilustrasi, ukuran buku, nama penerbit, nama editor, nama penerjemah, tahun terbit, cetakan keberapa, nama pencetak, dan lain sebagainya. Bagian yang keempat yaitu daftar isi. Daftar isi berisi susunan subbab-bab di dalam buku secara keseluruhan untuk memudahkan kita mencari materi. Bagian yang kelima yaitu kata pengantar, berisi sapaan atau ucapan terima kasih penulis kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pembukuan buku non-fiksi. Bagian yang keenam yaitu kata pendahuluan. Bagian ini memberikan gambaran awal atau garis besar tentang isi buku non-fiksi dan diletakkan setelah kata pengantar. Bagian yang ketujuh yaitu prolog. Prolog di sini menyerupai kata pengantar atau latar belakang pembahasan. Bagian yang kedelapan yaitu pagina. Pagina yaitu lembaran-lembaran atau nomor halaman di dalam buku non-fiksi. Bagian yang kesembilan yaitu epilog. Epilog di sini yaitu bagian yang berisi kata penutup yang ditulis untuk memberikan kesan pada isi buku non-fiksi. Bagian yang ke-10 yaitu glosarium. Glosarium adalah daftar istilah beserta artinya atau penjelasannya. Bagian yang ke-11 yaitu daftar indeks. Daftar indeks di sini yaitu berisi kata-kata penting yang disusun secara alfabetis. Alfabetis ini yaitu kata sifat yang berarti disusun atau diatur berdasarkan urutan huruf alfabet A sampai Z anak-anak. Bagian yang ke-12 yaitu daftar pustaka. Bagian ini berisi sumber referensi yang digunakan penulis dalam menulis buku non-fiksi. Bagian yang ke-13 yaitu biodata penulis, yaitu berisi riwayat singkat penulis agar pembaca mengetahui secara ringkas tentang perjalanan hidup penulis buku non-fiksi. Dan bagian yang terakhir yaitu sampul belakang yang berisi cuplikan isi buku, pendapat, atau kesan orang-orang tertentu. Baik anak-anak, kita sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Dari materi yang telah kita pelajari tadi, dapat kita simpulkan bahwa buku terbagi menjadi dua jenis, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi merupakan buku yang berisi cerita imajinatif atau khayalan penulis, sedangkan buku non-fiksi berisi informasi nyata yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kita juga telah mengenal bagian-bagian buku fiksi, seperti sampul depan, halaman judul, impresium, kata pengantar, catatan penyunting, pagina, biodata penulis, dan sampul belakang. Selain itu, kita juga mempelajari bagian-bagian buku non-fiksi yang lebih lengkap, seperti sampul depan, halaman judul, impresium, daftar isi, kata pengantar, kata pendahuluan, prolog, pagina, epilog, glosarium, daftar indeks, daftar pustaka, biodata penulis, hingga sampul belakang. Dengan memahami bagian-bagian tersebut, diharapkan kalian dapat lebih mudah dalam membaca, memahami isi buku, serta mampu membedakan antara buku fiksi dan non-fiksi. Akhir kata, terima kasih atas perhatian dan semangat belajar kalian hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.